Negeriku Indonesia. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Jayalah pendidikan Indonesia. SMA Negeri 1 Juwana. Widya Pandu Nagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Pancasakti Tegal, saya Riana Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dengan nomor peserta 20190135175. Prodi Bahasa Indonesia siap melaksanakan UKIN praktik mengajar pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022 di SMA Negeri 1 Juwana. Motivasi yang bisa saya berikan kepada guru Indonesia adalah pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini, anak-anak? Baik. Semangat pagi? Semangat. Ulangi lagi, kurang semangat. Semangat pagi? Semangat. Iya, terima kasih. Sudah siapkah kita belajar pada pagi hari ini, anak-anak? Sudah. Siap? Semangat? Siap. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Mbak Catur ya. Ya, silahkan Mbak Catur memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Catur yang sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu. Ahmad Setia Dharma? Ya, hadir. Anissa Dwi Cahyani? Ardian? Atala? Hadir. Bagus Aji Prasetyo? Hadir. Semua anak-anak sudah masuk semua ya. Kalau sudah, Bu Riana akan langsung mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak yaitu kita akan belajar KD 4.2 mengenai mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan. Nah, ada lagi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu kalian nanti akan menyusun kerangka karangan teks prosedur. Yang kedua, mengembangkan kerangka prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Ada lagi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mempelajari langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan metode picture and picture sesuai dengan topik yang diperoleh dengan benar. Untuk yang kedua nanti peserta didik dapat menyusun kerangka teks prosedur dengan menggunakan metode picture and picture
mengembangkan kerangka teks prosedur secara runtut dan lengkap berdasarkan kerangka yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk manfaatnya, yang pertama, setelah mempelajari langkah-langkah menulis teks prosedur dengan metode picture and picture, siswa dapat menyusun kerangka teks prosedur sesuai dengan topik yang diperoleh dengan benar. Untuk manfaat yang kedua, anak-anak, yaitu setelah menyusun kerangka teks prosedur dengan menggunakan metode picture and picture, kalian dapat mengembangkan kerangka teks prosedur secara runtut dan lengkap berdasarkan kerangka yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak, nanti Bu Riana akan menyampaikan 3 penilaian yang akan Ibu ambil pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Jadi nanti sikap kalian akan Ibu nilai. Yang kedua yaitu tentang penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian keterampilan. Nah, kegiatan inti pembelajaran nanti itu yang pertama ada orientasi masalah. Yang kedua ada pengorganisasian kelompok. Nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu nanti ada diskusi atau tanya jawab. Yang keempat ada presentasi. Dan yang kelima yaitu nanti ada penilaian formatif melalui aplikasi Quizzes. Nah, masih ingatkah anak-anak pada pertemuan kemarin kita membahas apa saja? Ingat. Kalau ingat, sebutkan apa saja. Struktur, ciri-ciri teks prosedur. Iya, pada pertemuan kemarin kita membahas 3, yaitu yang pertama ada pengertian, ada ciri-ciri, dan juga ada struktur. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari teks prosedur? Ingat. Kalau ingat silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan Mbak. Pengertian teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, betul sekali jawaban dari Mbak Kesya. Kalau teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Selanjutnya ada yang masih ingat lagi ciri-cirinya apa saja anak-anak? Ya, kalau ingat silahkan ya Mas Gile. Ciri-ciri yang pertama, 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, tepat sekali jawaban dari Mas Galeh. Beri tepuk tangan untuk Mas Galeh. Ya, tepat sekali. Ternyata kalian sangat luar biasa sekali ya anak-anak. Sangat pintar-pintar sekali. Selanjutnya sebelum Ibu masuk ke kegiatan inti, di sini Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian itu mempraktikkan aktivitas yang berkaitan dengan teks prosedur dalam kehidupan kalian sehari-hari, anak-anak? Pernah. Contohnya apa saja? Ya.
Ya. Ya, ada yang bilang membuat nasi goreng, ada yang bilang membuat bakso, ada yang bilang membuat seblak. Semua itu adalah contoh dari praktik teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini anak-anak kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana nanti Bu Riana akan menayangkan sebuah video. Jangan hanya dilihat, tetapi kalian juga harus mencatat hal-hal penting apa saja yang ada di dalam video tersebut. Bikin sosis Jerman isi keju mozzarellanya yuk. Nggak perlu jauh-jauh ke Jerman kok. Bratwurst sudah diproduksi di Indonesia. Tepatnya di pabrik yang terletak di Karawaci, Tangerang. Sekali produksi, pabrik ini menghabiskan bahan baku sekitar 500 kg. Kalau di total sehari bisa sampai 25 ton. Wih, banyak banget ya. Pantesan mesinnya segede ini. Proses pertama, kita campurkan dulu bahan-bahan bratwurstnya. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es. Pemberian air es ini untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Jadi kandungan protein dagingnya gak rusak selama proses mixing. Setelah diaduk hingga kalis, lanjut kita masukkan bahan yang gak kalah penting, yaitu mozzarella. Wah, keju yang dipakai banyak juga ya, sampai habis satu kotak besar. Sudah tercampur rata nih, kita lanjut ke proses filling. Adonan bratwurst ini dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bratwurst tradisional sih, kulitnya masih menggunakan usus hewan. Tapi kalau yang ini sih sudah canggih, pakai kolagen yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Nggak kayak bungkus plastik. Kolagen yang dijadikan kulit sosis ini bisa dimakan dan bagus untuk tubuh loh. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan mencegah tulang kropos. Proses filling ini berjalan secara otomatis. Nggak perlu masukkan satu persatu pakai tangan. Sekali pencet, langsung terisi deh 81 buah bratwurst. Setelah semua adonan tercetak, bratwurst kita masukkan ke dalam kotak ini nih. Kotak sebesar ruangan ini bisa memuat 1 ton bratwurst, teman-teman. Nah, di kotak inilah bratwurst akan dimasak. Proses pemasakan ini menggunakan steam atau uap panas selama 45 menit pada suhu 85 derajat. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Sudah matang nih. Wah, masih ngebul banget tuh. Nah, biar suhu bratwurstnya turun, diangin-anginkan dulu di depan blower ini. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat. Let's go, kita ke proses cutting. Bratwurst yang masih panjang-panjang gini dipotong hingga berbentuk satuan. Tuh, mesinnya sudah canggih. Langsung keluar deh bratwurstnya. Lanjut ke proses packing. Metode packingnya dinamakan thermoforming dan vacuum sealing. Dengan bantuan panas, otomatis wadah bratwurst akan tercetak. Udara di dalamnya pun langsung tersedot biar kedap udara. Jadi bisa menghentikan pertumbuhan bakteri. Meski tanpa pengawet buatan, bratwurst mozzarella ini tahan hingga 6 bulan di suhu minus 20 derajat, teman-teman. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok. Tapi sebelum dimakan sih, lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih, bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis. Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Aslinya sih bratwurst dibuat dari daging babi atau sapi. Kalau yang ini halal kok, teman-teman. Rempah yang digunakan pun sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Sudah selesai melihat semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bu Riana ingin mengetes kalian. Nah,
Berisi tentang apa video yang baru saja kalian simak atau perhatikan? Berisi tentang, ulangi sekali lagi yang keras. Iya, jadi video tadi anak-anak itu berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah dalam pembuatan sosis. Ya, tepat sekali jawaban kalian dari video tersebut. Selanjutnya, sebelum kita nanti membentuk menjadi beberapa kelompok, Bu Riana ingin bertanya dulu kepada kalian. Adakah di antara kalian semua yang bisa menerangkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur? Ada. Silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan Mbak Catur. Dijelaskan kepada teman-temannya langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur ada beberapa metode, yaitu 1. Menentukan topik, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyusun kerangka. Ya, tepat sekali jawaban dari Mbak Catur. Jadi dalam menyusun teks prosedur itu ada 3 langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Contohnya bagaimana anak-anak mengumpulkan bahan? Kalau Bu Riana ingin membuat nasi goreng, berarti bahan yang harus disiapkan apa saja? Nasi. Yang kedua minyak, dan yang ketiga ada bumbu. Nah, itu yang dimaksud dengan mengumpulkan bahan. Yang terakhir yaitu menyusun kerangka. Jadi kalau topiknya sudah ditentukan, bahannya sudah ada, silahkan kalian mengembangkan menjadi sebuah kerangka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pengorganisasian kelompok. Kemarin Bu Riana sudah membagi kelompok kalian ke dalam WhatsApp grup. Silahkan WA-nya dibuka. Siapa saja kelompok kalian itu Bu Riana pilihkan berdasarkan hasil penilaian formatif post-test yang kemarin. Silahkan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah dibentuk kelompok semua? Nah, kalau sudah, Bu Riana akan membagikan LKPD. LKPD itu apa anak-anak? Lembar kerja peserta didik. Ya, nanti silahkan ada e-book flip atau media flip yang nanti Bu Riana akan kirimkan melalui grup WA kalian. Silahkan nanti dibuka grupnya, nanti ada gambar secara acak. Nah, kalian itu nanti Bu Riana suruh untuk mengurutkan gambar. Kalau sudah urut, nanti silahkan ditulis atau dicantumkan ke dalam LKPD kalian per kelompok. Ya, sudah paham ya? Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 6. Ini kelompok 7. Sudah mendapatkan LKPD semua? Ya. Kalau sudah, silahkan dibuka LKPD-nya dan dibuka juga e-book gambarnya atau flip picture-nya. Nah,
sembari kalian mengerjakan, ini ada bahan ajar yang bisa kalian scan barcode-nya. Ini adalah bahan ajar untuk membantu kalian dalam menyusun teks prosedur. E-book klipnya berjudul apa anak-anak? Teks prosedur langkah-langkah membuat sushi. Sushi itu makanan khas mana? Jepang ya. Silahkan, itu gambarnya memang sengaja ibu buat acak. Silahkan diurutkan terlebih dahulu. Jangan lupa ditulis ke dalam LKPD kalian. Ada pertanyaan? Ya, belum ada ya. Silahkan dikerjakan. Ditulis dulu nama kelompoknya. Apa Mbak pertanyaannya Mbak? Kalimatnya masih acak. Iya, masih acak. Nanti kalian diurutkan terlebih dahulu ya berdasarkan gambarnya. Nah, ini nanti gambarnya diurutkan. Nah, mulai dari gambar 1 itu nanti urutannya keberapa ya. Tidak harus gambar 1 itu urutan yang pertama karena itu sifatnya acak. Ayo silahkan dikerjakan. Sudah bisa? Sudah diurutkan? Ya, sudah paham ya maksudnya ya? Ya. Silahkan ditulis di dalam ini yang mengurutkan gambar ini. Sudah? Ya. Ya, bagus. Kelompok 1 bagus sekali. Bahan ajarnya sudah di-scan, Mbak? Sudah ya? Ya. Sudah diurutkan? Ada kesulitan? Tidak. Ya. Diurutkan ya. Nanti dibahas bersama-sama. Ya, luar biasa sekali. Ada kesulitan? Tidak. Sudah dilihat? Sudah. Ada kesulitan? Ada. Yang bagian mana, Mbak? Oh, yang periksa nasi itu ya. Ini kan nasinya setengah matang. Nah, jadi ini nanti bisa diperiksa untuk bahan pembuatan sushi. Itu nanti dimasukkan ke urutan berapa. Seperti itu ya. Nah, ini sudah ditulis seperti ini. Bagus sekali, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Waktu mengurutkan gambar itu tinggal 2 menit lagi. Silahkan diselesaikan. Nanti setelah itu baru kita bahas bersama-sama. Selanjutnya kalian akan mengembangkan menjadi sebuah teks. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, kelompok berapa yang ingin menampilkan hasil diskusinya dalam mengurutkan gambar? Kelompok berapa? Oh, semua kelompok angkat tangan. Ya, silahkan kelompok 2. Mas Fajri. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, memilih 2 jenis sayuran. Yang kedua, masukkan sekitar 380 gram beras sushi ke dalam nasi. Ketiga, mencuci sayur-sayuran dan memotong sayuran. 4, potong daging kepiting. 5, menuangkan 2 sendok cuka beras. 6, periksa nasi. 7, tuangkan campuran tersebut ke atas nasi. 8, letakkan lembaran nori di atas alas bumbu Meksiko. Ke-9, gulung dan bumbu menjadi gulungan panjang. Yang ke-10, potong bagian tengah gulungan. Yang selanjutnya sajikan.
Nah, itu tadi adalah hasil diskusi mengurutkan gambar dari kelompok 2. Apakah dari banyak kelompok ini ada yang berbeda dari kelompok 2? Ada. Yang berbeda kelompok berapa saja? Kelompok 4 atau kelompok 5? Ya, silahkan kelompok 5. Menurut kelompok kami yang nomor 5 dan 6 terbalik. Seharusnya periksa nasi terlebih dahulu sebelum menuangkan 2 sendok cuka beras. Ya, hasil diskusi dari kelompok 5 itu dengan kelompok 2 berbeda. Kalau kelompok 5 itu nomor 5 itu adalah pada bagian periksa nasi. Baru yang ke-6 adalah apa anak-anak? Menuangkan beras. Nah, dari kelompok kalian, menurut kelompok kalian, ini yang betul yang mana anak-anak? Ya, yang betul adalah kelompok 5, yaitu periksa nasi terlebih dahulu. Baru selanjutnya urutan yang ke-6. Silahkan kalian kembangkan menjadi sebuah kerangka. Tadi kan sudah kalian susun secara urut. Nah, silahkan kalau sudah urut, silahkan kalian kembangkan menjadi sebuah kerangka. Setelah itu nanti bisa menjadi sebuah teks. Paham ya? Ya. Kalau paham silahkan kerjakan, waktunya 20 menit mulai dari sekarang. Sambil kalian mengerjakan, kalian juga bisa membuka buku siswa maupun buku LKS yang ada di depan kalian. Itu adalah sebagai referensi untuk membantu kalian dalam menyelesaikan, mengembangkan kerangka anak-anak. Silahkan bisa dibuka.
Sudah selesai semuanya anak-anak? Ya. Kalau sudah, sekarang Bu Riana ingin menawarkan siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Karena semua mengangkat tangan, Bu Riana pilih ya salah satu ya. Silahkan kelompok 7 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari kelompok 7 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. 1. Pilih jenis sayuran, jenis ikan, lembar nori. 2. Masukkan sekitar 380 gram beras kedim penanak, kemudian bilas beberapa kali sehingga panci rendamnya tidak lagi kerut dan masak kembali dengan air baru. 3. Cuci sayuran-sayuran, letakkan di atas telendan dan potong-potong wortel menjadi tipis memanjang, ulangi langkah pada mentimun. 4. Potong daging kepiting buatan menjadi irisan-irisan kecil memanjang. 5. Periksa nasi Anda, jika sudah matang letakkan ke dalam piring. 6. Masukkan sekitar 2 sendok makan cuka beras, tambahkan gula dan garam hingga aduk dengan larut. 7. Letakkan gambaran nori di atas alas bumbu, kemudian sebarkan nasi di atas nori tersebut dan harus mengisi sepertiga bagian tengah nori. Basah ujung nori dengan cuka beras sehingga lembaran tersebut dapat menempel. Letakkan irisan-irisan sayur dan kepiting. 8. Gulung alas bambu menjadi gulungan panjang dengan menahan sepertiga bagian bawah ke dalam terlebih dahulu, kemudian menggulung ke atas. Sekarang lepaskan gulungan sushi dari alas bumbu tersebut. 9. Potong bagian tengah gulungan, ambil kedua belah bagian dan letakkan sejajar satu sama lain. Ulangi sushi habis. 10. Sajikan dan nikmati. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Semua kelompok sudah maju presentasi semua ya anak-anak ya. Kalau sudah, adakah di antara kelompok lain yang mau menanggapi? Ada. Kelompok berapa? 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi kelompok 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velaris Mayanti. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 7. Menurut kelompok kami, apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 7 sudah sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Langkah-langkahnya juga sudah urut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 7 dan kelompok 1 yang sudah presentasi maupun menanggapi. Oh, bukan hanya kelompok 7 dan kelompok 1, tetapi semua kelompok. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Kalau masih, Bu Riana akan mengetes jargon yang biasanya kita pakai dalam pembelajaran kita sehari-hari. Masih ingat? Masih. 11 MIPA 1? Luar biasa. SMA Negeri 1 Juwana? Ya, kompak sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang simpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini anak-anak? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Ya, sangat senang, kompak, dan luar biasa sekali.
Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, Ibu akan mengadakan penilaian formatif terlebih dahulu. Silahkan aplikasi kuisisnya dibuka. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah. Kalau sudah, silahkan masukkan kodenya. Silahkan kodenya dimasukkan. Sudah dimasukkan kodenya? Sudah. Sudah. Sudah siap mengerjakan? Sudah. Kalau sudah, Bu Riana akan memulai tes formatif kita pada pagi hari ini. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, ini adalah hasil pekerjaan tes formatif kalian. Banyak yang mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasi kalian dan juga atas keaktifan kalian. Minggu depan kita akan belajar mengenai menganalisis struktur teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bu Riana tutup, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Mbak Catur memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Catur selaku ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum Bu Riana mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, Bu Riana ada motivasi untuk kalian. Kejarlah cita-cita kalian setinggi langit supaya kelak kalian menjadi anak yang sukses ya. Amin ya. Ya. Ibu cukupan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.